Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayuning Tias, NIM 1905121040097 dari jurusan Teknik Informatika 2019B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun jaringan, yaitu kabeling pada kabel UTP. Apa pengertian dari kabel UTP? Kabel UTP atau kepanjangan dari Unsealed Twisted Pair merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat keras jaringan pada komputer. Selain itu, kabel UTP juga bisa digunakan dalam membangun jaringan LAN. Kabel ini dipilih karena UTP memiliki harga yang murah dengan kemampuan transfer data hingga 100 Mbps. Pada kabel UTP memiliki 8 kabel dengan warna yang berbeda-beda. Berikut ini 8 warna pada kabel UTP beserta fungsinya. Warna oranye, putih oranye, hijau, putih hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data. Warna biru, putih biru memiliki fungsi untuk jalur paket suara. Sedangkan warna coklat dan putih coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Selanjutnya adalah karakteristik pada kabel UTP. Berikut beberapa karakteristik dari kabel UTP. Yang pertama, terdapat isolator pelindung luar. Yang kedua, bandwidth maksimal kabel UTP sampai 100 Mbps. Yang ketiga, maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter. Yang keempat, menggunakan konektor RJ45. Yang kelima, terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Kabel 1 dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi. Kabel 3 dan 6 memiliki fungsi sebagai penerima informasi. Kabel nomor 7 dan 8 yang memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan. Kemudian, kategori kabel UTP. Kabel UTP memiliki beberapa kategori, yaitu kabel UTP Cat 1. Kabel UTP kategori I1 merupakan kabel UTP pertama dengan kecepatan transmisi yang rendah, hanya bisa 1 Mbps. Kabel UTP Cat 1 ini hanya bisa digunakan untuk komunikasi suara analog. Kabel ini mulai digunakan pada tahun 1993 untuk menghubungkan telepon analog. Jadi untuk penggunaan sekarang sudah tidak cocok lagi. Kabel UTP Cat 2. Kabel UTP kategori 2 memiliki peningkatan dari kategori sebelumnya, yaitu mampu mentransmisikan data sampai 4 Mbps. Kabel UTP Cat 2 ini sudah mentransmisikan suara digital. Kabel UTP Cat 3. UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data 10 Mbps, jadi meningkat 6 Mbps dari generasi sebelumnya. Kabel UTP Cat 3 ini didesain untuk mendukung komunikasi suara dan digital dengan kecepatan yang lebih baik. Kabel UTP Cat 4, kecepatan transmisi data pada kabel UTP Cat 4 ini sampai 16 Mbps. Kabel di kategori ini dulunya sering dipakai untuk pembuatan topologi jaringan token ring. Kabel UTP Cat 5. Kabel UTP Cat 5 mampu mentransmisikan data hingga kecepatan 100 Mbps. Kecepatan Cat 5 ini melompat jauh dari generasi sebelumnya. Selanjutnya, kategori kabel UTP Cat 5e. Pengembangan dari versi UTP Cat 5 dengan kecepatan bisa sampai 100 Mbps dengan perbedaan frekuensinya 100 MHz, lebih tinggi dari versi sebelumnya. Kabel UTP Cat 6. Kabel UTP Cat 6 ini mampu mentransferkan data 10 kali lebih cepat dari kategori sebelumnya, mencapai 1000 Mbps sampai 1 GB. Frekuensi sinyal yang dapat dilewati bisa sampai 200 MHz. Kabel UTP Cat 6a. Kabel UTP Cat 6a merupakan peningkatan dari Cat 6. Untuk kecepatan transmisi datanya masih sama, yang berbeda ada pada frekuensi komunikasi yang lebih tinggi mencapai 500 MHz. Kabel UTP Cat 7. Kabel UTP Cat 7 merupakan kabel generasi terbaru dengan kecepatan transmisi data sampai 10 GB dengan frekuensi
sampai 600 MHz. Biasanya kabel versi ini digunakan dalam internet dan perangkat jaringan yang membutuhkan kecepatan tinggi lainnya. Dalam pemasangan kabel UTP terdapat dua jenis kabel, yaitu straight dan cross. Yang pertama adalah, apa itu kabel straight? Kabel straight merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Fungsi kabel straight ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel tipe straight ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya jika diartikan straight berarti lurus. Contoh penggunaan kabel straight: menghubungkan komputer dengan switch jaringan, menghubungkan komputer dengan hub jaringan, menghubungkan komputer dengan router jaringan, menghubungkan komputer dengan LAN, menghubungkan switch dengan hub jaringan, menghubungkan switch dengan router jaringan. Susunan warna kabel straight yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Yang kedua adalah kabel cross. Apa itu kabel cross? Kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Ini merupakan kebalikan dari kabel straight. Kabel cross ini lebih sedikit penggunanya jika dibandingkan dengan straight. Contoh penggunaan kabel cross: menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan switch dengan switch, menghubungkan hub dengan hub, dan menghubungkan router dengan router. Susunan warna kabel cross: pada ujung kabel 1, warnanya putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Sedangkan pada ujung kabel kedua, warnanya putih hijau, hijau, putih oranye, biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum pemasangan kabel UTP menggunakan aplikasi UTP Kabel Simulator. Dalam pemasangan kabel UTP terdapat dua jenis kabel, yaitu straight dan cross. Kali ini kita akan menggunakan susunan warna kabel straight. Alat atau tools yang digunakan untuk melakukan crimping kabel UTP adalah tang crimping, gunting, konektor RJ45, LAN tester. Langkah pertama, kupas kulit kabel menggunakan gunting. Selanjutnya, luruskan kabel yang masih kusut. Susun rapi 8 kabel dengan urutan warna sesuai dengan kabel straight, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, coklat. Lalu ratakan ujung kabel. Setelah yakin urutan warna benar, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 dan jepitlah menggunakan tang crimping. Jika semua langkah sudah selesai, uji kabel menggunakan LAN tester. Jika lampu menyala, berarti kabel tersebut telah dikrimping dengan benar dan bisa digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang komponen penyusun jaringan, yaitu kabeling pada kabel UTP. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.